Pejabat Eselon 3, Eselon 4 beserta staf di lingkungan pemerintah Provinsi Riau, para undangan dan peserta yang kami muliakan. Senantiasa bersyukur atas rahmat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Acara Forum Komunikasi Media Komunikasi segera dimulai. Hadirin yang berbahagia, demi kelancaran acara bersama, marilah kita mengaminkan doa yang dipandu oleh Muslim SAG. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdulillah kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat وتقبلنا بهذه الحاجات وتحرمنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك عن الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما برحمتك يا ارحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini kami berkumpul bersama-sama di majelis yang mulia ini dalam rangka acara pembukaan forum komunikasi media komunikasi. Oleh karena itu ya Allah, kami tadahkan tangan seraya menundukkan kepala untuk memohon ampun dan mengharap ridha. Kiranya acara yang kami selenggarakan ini Engkau berkahi dan Engkau ridai. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang penuh dengan kasih sayang-Mu, dan jadikanlah pula pertemuan kami ini menjadi pertemuan yang sangat bermanfaat bagi kami, dan jadikanlah pula perpisahan kami setelah ini menjadi perpisahan yang dilimpahi dengan rahmat-Mu. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Bijaksana, berikanlah kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk selalu dapat melakukan yang terbaik dalam melaksanakan perintah-Mu, dan selalu dapat menghindari serta meninggalkan segala larangan-Mu. Kemudian berikanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami menjadi orang-orang yang selalu istiqomah dalam melaksanakan perintah-Mu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan peserta yang kami banggakan, berikut kita dengarkan laporan panitia. Dalam hal ini disampaikan oleh Kasih Komunikasi Pemerintah, Dinas Komunikasi, Informasi, dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau, pada Bapak Sulsani, SIPMA. Disilakan. Laporan Ketua Pelaksana Kegiatan Forum Komunikasi Media Komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Wagil di Tanur, Pak Nurdin. Saya akan membacakan laporan pelaksana. Puji dan syukur pada kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di aula ini dalam rangka Forum Komunikasi Media Komunikasi yang mengangkat tema Peran Komunikasi Pemerintah dalam Pembangunan. Adapun latar belakang dari kegiatan ini adalah terwujudnya masyarakat informasi yang sejahtera melalui peninggalan ICT
yang efektif dan efisien dalam rangka NKRI, merupakan tujuan peningkatan kapasitas layanan informasi dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berbudaya informasi. Ketersediaan informasi yang memadai merupakan hal yang sangat diperlukan bagi masyarakat agar informasi-informasi yang bersumber dari pemerintah dapat dicerna dan diterima oleh masyarakat secara luas. 2. Maksud dan tujuan. Kegiatan ini bertujuan sebagai upaya mengetahui secara mendalam peran komunikasi pemerintah dan pembangunan, khususnya pembangunan ICT di tengah-tengah masyarakat. Komunikasi pemerintah dapat diartikan sebagai penyampaian ide, program dan gagasan pemerintah pada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara. Oleh karenanya peran komunikasi pemerintah sangat penting dalam menjembatani berbagai keinginan antara masyarakat dan pemerintah, terutama pembangunan ICT atau Information Communication dan Teknologi. Oleh karenanya melalui kegiatan ini dapat kiranya memahami apa yang menjadi tugas dan fungsi komunikasi pemerintah dan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat, khususnya pembangunan ICT secara luas. 3. Dasar pelaksanaan. 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang IP Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 4. Tema pelaksanaan. Adapun tema dalam komunikasi media komunikasi ini kita mengambil tema adalah peran komunikasi dalam pembangunan, dalam hal ini pembangunan ICT. 5. Peserta dalam kegiatan ini berjumlah 60 orang yang terdiri dari mahasiswa komunikasi Universitas Riau, Universitas Muhammadiyah Riau, Universitas Islam Riau dan Universitas Islam Negeri UIN Susko Pekanbaru. Adapun narasumber, 1 dari tenaga ahli Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Bapak Subagio. Kedua, Bapak Dr. Nurdin Abdul Halim, dosen Komunikasi Universitas Islam Negeri Susko Pekanbaru. Waktu dan tempat. Kegiatan komunikasi media komunikasi ini mengambil tempat di Aula IAI Pekanbaru pada tanggal 8 Oktober 2013. 7. Pembiayaan. Biaya kita ini berasal dari APBD Provinsi Riau melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Pengembangan Data Elektronik Provinsi Riau tahun anggaran 2013. Demikianlah laporan ini disampaikan. Akhirnya mohon kesediaan Bapak Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Media Provinsi Riau dalam hal ini yang diwakili oleh Kepala Bidang Komunikasi Bapak Sinyor Haji Yogi Getri. Akhirnya saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita simak bersama sambutan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Pengelolaan Data Elektronik Provinsi Riau sekaligus membuka acara. Dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Komunikasi kepada Bapak Insinyur Yogi Getri. Kami jemput dengan hormat. Sebelumnya Bapak Kepala Dinas mohon maaf Bapak tidak dapat hadir karena ada tugas lain dari pimpinan maka berpindah. Jadi mereka mendengarkan sambutan dari beliau. Sambutan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Pengelolaan Data Elektronik Provinsi Riau pada acara pembukaan Forum Komunikasi Media Komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat tenaga ahli IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia Bapak Subagio dan yang terbaru. Yang terhormat
dosen komunikasi Universitas Islam Negeri Win Sosko. Beliau Bapak Dr. Nurdin Halid. Terima kasih Bapak. Serta para pejabat S3 dan S4 di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Pengulangan Elektronik Provinsi Riau, serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah SWT, karena dengan berkat rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah pada saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat hadir sama-sama di ruangan ini dalam acara pembukaan forum komunikasi media komunikasi dengan tema forum komunikasi pemerintah dalam pembangunan. Saya menyambut baik diselenggarakannya kegiatan ini karena upaya pemerintah dalam membangun komunikasi, terutama dalam membangun ICT, informasi komunikasi dan teknologi, akan dapat dirasakan oleh masyarakat. Peran komunikasi pemerintah dalam pembangunan terutama ICT selama ini masih perlu ditingkatkan lagi sebagai upaya peningkatan arus ICT yang semakin berkembang dan cepat di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan ICT tersebut. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, konsep ICT menjadi bagian yang sangat vital. Melalui ICT yang dikelola secara cermat dan akurat, publik akan memahami bahkan memberikan dukungan ketika suatu kebijakan digulirkan, khususnya dalam pembangunan ICT yang merupakan kebutuhan yang sangat penting di era globalisasi dan di era digital saat ini. Para peserta hadirin yang saya hormati, untuk meningkatkan sistem ICT, peran pemerintah yang semula dominan sudah berubah sejalan dengan reformasi yang terjadi di berbagai bidang pembangunan, tidak terkecuali ICT. Peran pemerintah yang semula dominan sebagai penyedia dan pengatur sudah berubah menjadi fasilitator untuk terjadinya suatu sistem komunikasi yang kondusif dan terwujudnya arus informasi yang bebas namun tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam mewujudkan masyarakat informasi. Perubahan mendasar tersebut sangat berpengaruh terhadap kegiatan di bidang ICT, termasuk penyelenggaraan pelayanan informasi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pada prinsipnya, pemerintah mendukung sepenuhnya demokrasi di bidang ICT. Perubahannya dari bawah keterbukaan, kebebasan informasi, dan kebebasan pers merupakan keturunan demokrasi dan pemenuhan salah satu hak asasi manusia. Para peserta dan hadirin yang berbahagia, demikianlah beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini dapat menjadi perhatian kita bersama. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan komunikasi media komunikasi saya nyatakan dibuka dengan resmi. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan meridhoi usaha kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan baru tanggal Oktober 2013, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Pengelolaan Data Haji Ahmad Sarobi. Hadirin peserta yang berbahagia, dengan demikian tuntas sudah acara pembukaan forum komunikasi media komunikasi. Mewakili panitia sampaikan mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin, dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber yang akan dipandu oleh moderator
moderator kita Wirianto SPMSI, Kasubag Tata Usaha Pemerintah Provinsi Riau. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya lagi assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Mohon diisi dulu yang ada di depan, silahkan. Yang di belakang mohon bantuan. Duduk di depan yuk. Terima kasih Pak Wirianto, moderator yang selalu membuat provokasi. Saya kenal sudah lama. Baik, bukan ibu-ibu dan bapak-bapak ini. Apa ya? Anak-anak. Adik-adik lah, biar keren dikit. Baik, saya buka dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mahasiswa tapi lemot ini. Mahasiswa itu semangat. Jadi aku tadi kita lebih banyak sharing ya, diskusi. Nah, melihat dari ini saya duduk kalau berdiri ya. Akan duduk ya. Yang nyaman aja lah. Jadi ada sebuah kredo di sini mengatakan bahwa politik itu sebuah image. Jadi kalau kita melaksanakan sesuatu aktivitas untuk mendapat sesuatu, maka image harus dimunculkan. Nah, kaitannya dengan pemerintah, image pemerintah ini sekarang kan ya tanda petik buruk dan stereotip. Pokoknya kalau lihat pemerintah itu stereotipnya korupsi. Pemerintah itu tidak mau kerja. Pemerintah itu malas. Setuju nggak? Belum tentu. Jadi ini ada permasalahan di negara kita. Yang pertama ini seperti kuliah umum nih. Nggak apa-apa ya, ya. Jadi ada permasalahan di negara kita bahwa saat ini terjadilah yang namanya anomali situasional. Anomali situasional itu situasi yang tidak menentu. Aspek sosial, aspek hukum, aspek keamanan, terjadilah anomali. Tidak jelas, hukum juga tidak jelas. Masalah budaya sosial juga tidak jelas. Sehingga ini merupakan momok atau citra negara kita sebagai negara yang katakan ekstrimnya amburadul. Ini permasalahan yang tadi dikatakan oleh MC tadi bahwa di dalam era keterbukaan ini pemerintah sudah harus mulai terbuka, harus sudah mulai menyampaikan informasi-informasi apa yang dimiliki oleh badan publik, oleh pemerintah. Informasi-informasi yang dikelola oleh pemerintah itu harus disampaikan kepada publik supaya publik memahami apa yang dilakukan oleh pemerintah. Nah sekarang ini tidak seperti itu, tetapi sudah mulai lah. Pemerintah sudah mulai menyampaikan informasi yang begitu. Jadi ada permasalahan-permasalahan yang ini menjadi citra yang menjadi monster bahwa Indonesia itu seperti ini. Padahal kan tidak seperti ini. Kalau orang komunikasi harus tahu bahwa ratusan tahun yang lalu ada suatu statement yang dikatakan oleh mantan Presiden Amerika, jauh lah Amerika. Ini ratusan tahun yang lalu. Tetapi substansinya masih relevan dengan kondisi saat ini. Dan mengatakan ini, a popular government without popular information or the means of acquiring is but a throw to a farce or tragedy or perhaps both. Kalau pemerintah tidak mempopulerkan apa yang dilakukan, apa yang direncanakan, apa yang telah dilaksanakan, maka ini adalah awal dari sebuah tragedi. Sudah banyak terjadi tadi, satu kasus atau contohnya tadi, pejabat-pejabat sudah banyak berkumpul di asrama Kuningan, baik di tingkat pusat, menteri, gubernur, DPR, DPRD, bupati, wali kota, sudah banyak sekali yang berkumpul di Kuningan di KPK. Kalau orang komunikasi itu diam, tidak tahu informasi, kalau bahasa Jawanya itu pahpoh, promok, itu bukan orang komunikasi. Orang komunikasi itu harus smart, harus gaul, harus pandai berbicara, speak out. Itu orang komunikasi, tandanya orang komunikasi gitu.
Kalau orang komunikasi itu diem aja, itu namanya komunikasi jurusan aliran kebatinan. Komunikasi harus banyak bicara, tapi bicaranya harus teratur, bicara harus mempunyai latar belakang, didukung oleh data dan sebagainya, sehingga makna informasi kita adalah informasi yang berguna. Sekarang sudah mulai dan pola-pola komunikasi, kalau dulu kan istilahnya ada one to many, ya, one to one malah, dari satu ke satu, one to many. Sekarang ini pola komunikasi, bentuk komunikasi masyarakat kita adalah many to many. Semua orang kepada semua orang bisa melakukan komunikasi tanpa kontrol, tanpa gatekeeper, bisa lolos begitu saja dan diterima dengan bebas. Nah, maksud saya di sini lembaga pemerintah yang bergerak di bidang komunikasi dan informasi memberi informasi alternatif agar bisa menyampaikan informasi-informasi yang berguna bagi publik. Public relation pemerintah itu ada 3 fungsinya. Yang pertama, melakukan koordinasi informasi dengan satuan-satuan kerja yang ada di lingkungan pemerintah. Yang kedua adalah melakukan diseminasi informasi. Dan yang ketiga adalah humas sebagai image building institution. Jadi lembaga pembentuk citra. Nah, kalau ini bergerak dengan baik, bergerak bersama dan informasi yang sama, maka tidak lagi terjadi yang tadi citra yang sangat mengkhawatirkan bagi Indonesia, bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Nah, gejala pers kita juga mempengaruhi dalam hal pencitraan negara kita. Bahwa pers sekarang itu adalah, mohon maaf ya, agak sudah kapitalis. Bahwa kalau tidak ada uang, tidak ada siaran. Tidak berbayar, tidak akan muncul namanya ide atau pesan. Bahkan di salah satu media kita itu, setengah jam itu harus bayar 300 juta. Kemudian kedudukan komunikasi dalam konteks pembangunan adalah as an integral part of pembangunan. Jadi bagian yang integral dari pembangunan komunikasi. Dulu istilahnya ada namanya komunikasi pembangunan, ada pembangunan komunikasi. Komunikasi pembangunan itu lahir ketika ada program pembangunan yang dilontarkan oleh pemerintah Amerika waktu itu dengan yang terkenal dengan Marshall Plan. Jadi rencana Marshall di mana negara-negara Eropa dan Asia itu supaya maju dibangun. Tetapi hasil penelitian kenapa di Eropa bisa maju dengan Marshall Plan ini, tapi di Asia tidak bergerak, khususnya di negara berkembang. Intinya bahwa pola komunikasinya terdapat hal yang perlu diperhatikan. Nah, peran komunikasi besar tentang tadi koordinasi perlu, kemudian peningkatan akuntabilitas dalam menyampaikan informasi juga perlu, dan membangun sinergitas. Sekarang ini kan kadang-kadang humas itu tidak berfungsi. Humas hanya kadang-kadang ya, humas itu kan kadang-kadang citranya hanya membawa tasnya pimpinan. Baik, terima kasih kepada Pak Trianto dan tentunya kepada orang yang cukup senior di dunia PR ini. Yang ingin saya katakan dalam kesempatan ini, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bagio tadi saya kira sudah dijelaskan semua secara detail dan gamblang tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh dunia komunikasi saat sekarang. Satu mungkin yang ingin saya pertegas dari yang disampaikan beliau bahwa kita, apa yang kita pikirkan, what may be created for us, apa yang dikreasikan untuk kita itu yang kita pikirkan. Sekarang saya bertanya, apa yang Anda lihat pertama ketika Anda bangun tidur? Apa yang Anda buka ketika bangun pertama bangun tidur? Televisi? Handphone? Online? Itulah yang akan mewarnai kehidupan kita sepanjang satu hari. Jadi apa yang mewarnai kita sebenarnya adalah apa yang kita tertarik, interesting kepada hal yang kita inginkan. Permasalahannya seperti yang digambarkan oleh
Bapak Bagio tadi, kalau saya anggap beliau sebagai profesor pada bidang ini menjelaskan itu cukup clear, karena memang dunianya sudah menahan buahnya, sudah sampai sekian, dan sekarang sudah pensiun pun masih dimanfaatkan lagi untuk berkeliling di Indonesia. Saya kira penjelasannya cukup detail dimanapun kita berada, dan kita sudah diwarnai oleh media itu. Kita tidak bisa lagi. Nah, yang paling mengkhawatirkan adalah bagaimana generasi seperti yang dijelaskan tadi. Itu ada yang dalam teori komunikasi misalnya mungkin pernah dari jelaskan seperti ini, kan cultivation theory, teori penyuburan. Teori penyuburan itu adalah sebuah teori yang ketika disirami terus, orang akan tumbuh dan berkembang dengan medianya. Nah, kalau generasi kita sekarang seperti itu, kira-kira 20 tahun yang akan datang akan jadi apa? Akan jadi apa generasi kita? Itu barangkali yang perlu kita pikirkan dengan kondisi media yang demikian terbuka. Karena tidak ada lagi siapa bisa kontrol media, siapa bisa mengontrol media. Seperti yang dijelaskan tadi, ada 3 agenda. Agenda setting, media, agenda media, kemudian ada agenda publik, kemudian agenda pemerintah, agenda government. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sebagai, agenda government tidak berjalan. Ya, belum antar instansi, antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, seperti kasus kenaikan BBM kemarin. Apa yang terjadi? Beberapa gubernur, beberapa wali kota ikut demo tentang kenaikan BBM. Padahal itu adalah kebijakan pemerintah pusat. Yang konyol siapa kira-kira? Yang konyol siapa? Yang konyol bukan pemerintah. Yang konyol rakyat. Yang jadi sengsara adalah rakyat. Kenapa rakyat? Karena rakyat mau melihat kemana. Sementara apa yang dilakukan pemerintah pusat dipublish secara gamblang di media. Pemerintah daerah tidak mensupport itu. Bupati dan sebagainya punya kebijakan yang berbeda. Dan menurut masyarakat, kita rakyat ini yang jadi konyol. Meminta bagaimana cara yang mendesain ini. Saya kira ini pekerjaan Pak Bagio juga untuk di pusat. Bagaimana mendesain sebuah kebijakan pemerintah, sehingga kebijakan itu terus ke bawah dan mengarah kepada bagaimana pengambilan kebijakan di bawah. Kalau tidak, kita tidak tahu akan jadi apa, akan dikemanakan rakyat kita ini. Termasuk ada di sekalian, bingung atau tidak? Bingung atau tidak? Terus sedikit yang bingung jangan sana tidak? Bingung atau tidak? Dari aspek pemerintah ini tentu kita juga menginginkan bahwa apa kira-kira yang harus dilakukan untuk bagaimana kita mendiskusikan itu. Ya, karena bagaimanapun pemerintah adalah kita juga, adalah rakyat juga, bagian daripada rakyat, dan kita tentu bersinergi untuk itu, untuk membangun dan mengembangkan masyarakat kita ke depan. Yang kita lihat adalah pada masa yang akan datang. Oke, terus saja. Saya kira tidak usah kita berteori di sini. Terus. Ini yang menjadi masalah. Kebanyakan komunikasi yang kita lakukan adalah tidak efektif. Kita berkomunikasi setiap hari? Pasti. Ada kesannya? Apa kesannya? Kira-kira? Kesannya apa? Apa yang kita inginkan? Sekarang Anda berkomunikasi, apa yang Anda inginkan? Merubah sikap? Merubah perilaku? Orang yang kita ajak berkomunikasi harus ada efeknya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrika Saputra, berasal dari UIN Suskaryo. Ya, berbicara mengenai peran komunikasi pemerintah dalam pembangunan sebagai negara berkembang, tentunya Indonesia masih perlu pembangunan baik di pusat ataupun di daerah. Dalam hal ini, media komunikasi sangat berperan aktif. Jika kita lihat media pemerintah seperti dijelaskan oleh narasumber itu tidak berjalan secara baik. Sementara kita lihat di Indonesia sendiri media swasta lebih diminati oleh masyarakat. Nah, bagaimana peran dari komunikasi pemerintah dalam hal ini media terhadap bagaimana hubungan komunikasi pemerintah dan komunikasi swasta dalam pembangunan negara Indonesia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrizan dari UIN Suskaryo. Beberapa hari kemarin saya belajar sejarah kebudayaan Islam ya. Di Brunei itu beberapa tahun kemarin mereka adalah paham ahli sunnah wal jamaah. Dan pemerintah mereka itu mengambil alih, tidak ada informasi aliran lain yang masuk kecuali ahli sunnah wal jamaah. Seandainya di Riau
kita lakukan hal tersebut, apakah bisa terus, bisakah pemerintah dipercayai? Sekian, terima kasih. Baik. Ya, yang kalau pertanyaan dari Win, awalnya harus tepuk tangan. Nah, baik, pertanyaan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Heriana Puspita dari UIN Suska. Menanggapi wacana mengenai komunikasi yang efektif tadi, Pak, dikatakan bahwa hal ini tidak terlepas dari humas pemerintah yang kurang baik begitu, sehingga setiap informasi yang diberikan dari pemerintah itu tidak tersampaikan dengan baik ke masyarakat. Nah, jadi kira-kira ini kenapa gitu, Pak, dan apa sebaiknya solusinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan pindah tempat. Wah, ini mentang-mentang Pak Nurdin ya, semuanya diborong. Tapi nggak ada pesanan nggak ya? Pak Nurdin ngasih soal nggak tadi supaya ditanya ini, ditanya enggak ya? Nggak ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalan, nama saya Sherly, saya dari UIN Suska. Di sini saya mau bertanya. Sudah masih dalam komunikasi pemerintahan dan pembangunan. Sudah kita ketahui beberapa media massa itu sudah banyak yang bisa kita nikmati gitu ya. Dan sementara yang kita lihat selama ini media sosial itu digunakan lebih banyak ke hal yang negatif begitu ya. Dan di sini bagaimana peran pemerintah dan bagaimana pemerintah menyikapi hal tersebut dengan adanya segala sesuatu yang kita lihat itu negatif sekali gitu loh. Jadi apa di situ? Pemerintah itu bagaimana kita menyikapinya? Seperti itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompak sekali ya. Yang dulu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio dari UIN Suska Riau. Yang ingin saya pertanyakan yang paling pertama itu, Pak, kita ketahui bahwa setiap pemerintah itu mempunyai media internal. Jadi banyak pengguna media sosial itu jarang mengunjungi dari media internal tersebut. Sedangkan ada pihak yang mengatakan bahwa rakyat butuh pemerintah, jadi pemerintah tidak perlu mempublikasi secara total ke media sosial ataupun jaring manapun. Jadi bagaimana itu, siapa yang bertanggung jawab atas mindset orang-orang dalam hal seperti itu? Kemudian yang kedua, ada pertanyaan lagi, Pak. Satu saja Leo, satu saja. Kita beri aplaus dulu untuk Leo ya. Ada lagi? Oh ya, silakan. Ini masih UIN ya? Oh, Undri, sudah. UIN sudah habis semua? Oke, silakan Undri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oki Matalani dari Undri. Di sini kan Bapak membahas tentang bagaimana komunikasi efektif itu tercipta sehingga dapat berjalan lancar fungsi humas tersebut. Nah, yang saya lihat di humas khususnya Pekanbaru ini banyak terdapat keganjilan-keganjilan yang sering dipertanyakan. Nah, di situ kan Bapak menyatakan bahwasanya pemerintah harus dapat berhubungan baik dengan publiknya. Kita contohkan saja seperti humas di Pemprov Setda Provinsi Riau. Bagaimana, apakah menurut Bapak kepala biro humas itu, gaya kepemimpinan kepala biro humas itu dapat mempengaruhi sehingga dapat merubah komunikasi efektif tersebut. Lalu sehingga nantinya kepala biro humas itu dapat melakukan hubungan atau mempersuasif pihak internal maupun eksternal yang berada di lingkungan publiknya, seperti itu. Jadi inti pertanyaan saya, apakah gaya kepemimpinan seorang kepala pemerintahan itu mempengaruhi untuk melakukan komunikasi efektif tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Effendi dari mahasiswa Ilmu Komunikasi UTRI. Yang saya ingin tanyakan, tadi saya sudah mendengarkan penjelasan langsung dari Bapak narasumber, terutama mengenai bagaimana peran pemerintah dalam menyampaikan sebuah informasi melalui media, tapi pemerintah hanya
bermodalkan anggaran kemudian menyampaikan pesan, dan pesan itu tidak diharapkan akan efektif. Yang penting pesan tersampaikan kalau ada anggaran. Apabila terjadi misalkan dalam kondisi negara kita saat ini, seorang kepala pemerintahan namun juga pemilik media sekaligus yang mengontrol media, baik itu media swasta. Mungkin seperti contoh kayak Bapak Abu Rizal Bakri yang juga merupakan bagian Kementerian Kabinet Indonesia Bersatu. Bagaimana menurut Bapak, apakah dia bisa menjadi rangkap jabatan dua atau dia lebih fokus untuk pencitraan diri sendiri, bukan untuk menegakkan kebijakan pemerintah? Terima kasih. Ya. Mana yang dari Utri nggak ada tepuk tangan ini kawannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Rosa Septia, perwakilan dari Universitas Islam Riau. Saya ingin menanyakan tentang bagaimana pendapat Bapak yang tadi mengatakan bahwa antara perbandingan humas dari pemerintah dengan humas swasta. Mengapa mengatakan bahwa humas dari pemerintah itu sangat tidak efektif dan sangat berjalan lambat? Apa penyebab dari ketidakefektifan dari humas swasta yang derajatnya sama-sama adalah humas di antara hanya perbedaan instansi pemerintah dan swasta? Terima kasih. Terima kasih. Yolanda dari Universitas Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsie Hamles dari perwakilan Universitas Islam Riau. Menanyakan bahwa tadi kan dijelaskan humas pemerintah dengan humas swasta itu banyak perbedaan. Apakah bisa humas pemerintah disamakan dengan humas swasta agar sistem pemerintahan kita bisa berjalan lebih baik lagi? Hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Ayu Cahayanti, perwakilan dari Universitas Islam Riau. Saya ingin tanya, mengingat komunikasi pemerintahan masih jauh dari keefektifan melalui media massa sendiri, baik elektronik, cetak maupun yang lain, pemerintah itu belum bisa memberikan keefektifan kepada publiknya. Jadi menurut Bapak, media komunikasi seperti apa yang paling efektif yang harus dilakukan pemerintah dalam pembangunan, sementara untuk mengumpulkan publik itu atau mendapat partisipasi dari masyarakat itu sangat sulit? Terima kasih. Nah, di sini tadi sudah ada 11 penanya. Saya rasa Pak Nurdin dan Pak Bagio nanti silakan memilih untuk menjawab. Dan tentunya saya berharap ini jawabannya tentu tidak teoritis, tapi aplikatif, ya. Karena memang saya setuju sekali bahwa teori-teori yang kita pelajari ini ketika prakteknya di lapangan nggak nyambung gitu. Saya memang bekerja di humas hampir 8 tahun, ya. Memang benar dikatakan bahwa peran humas itu kurang maksimal, ya. Humas itu kurang pro ke masyarakat. Memang tugas humas pemerintah itu berbeda dengan tugas humas swasta, betul Pak Bagio, ya? Memang berbeda. Walaupun saya tidak kapasitas kepala biro humas ini saya berbicara, yang mana tahu ini mungkin fit and proper testnya. Karena kalau kepala biro humas berbicara, dia pasti adalah pencitraan pemerintah. Yang dia citrakan itu adalah atasannya dan institusinya, nggak boleh yang lain. Memang itu tugasnya. Jadi kalau Anda nanti bekerja menjadi seorang PR di Indah, iya PR APP, pencitraan perusahaan Anda yang akan Anda junjung tinggi. Memang begitulah hukumnya, ya Pak Nurdin, ya. Begitu pula kalau humas di UIN sama. Nah, tapi untuk lebih jelasnya, karena kapasitas saya harus posisi netral, kita sudah hadirkan 2 pakar di sini. Saya persilahkan. Kalau tadi Pak Bagio yang duluan, sekarang Pak Nurdin yang duluan untuk menjawab. Baik Pak Nurdin, saya persilahkan. Terima kasih moderator, calon kepala Biro Humas, calon baik. Terus sekalian, saya kira pertanyaannya hampir sama semua ya, dan saya mengarah kepada hal-hal yang mungkin sangat penting untuk kita diskusikan supaya membedah visi daripada adik sekalian. Yang
pemerintah, permasalahannya begini ya. Jadi memang pemerintah dalam hal ini dalam melaksanakan komunikasi kepada rakyat selalu mengalami kendala. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kenapa mengalami kendala? Jadi untuk menyampaikan sesuatu, sebelum lagi pemerintah menyampaikan sesuatu kepada masyarakat, masyarakat itu sudah punya image yang negatif terhadap pemerintah. Jadi pemerintah sekarang mempunyai pekerjaan yang cukup berat untuk membersihkan semua image-image yang jelek tentang pemerintah, baru kemudian dibangun sebuah pencitraan. Karena tidak mungkin dalam pikiran, dalam mindset kita, selagi masih ada pikiran negatif, tidak mungkin pikiran positif akan masuk. Jadi pekerjaan pemerintah sekarang adalah mencitrakan diri, mencitrakan institusi pemerintah secara menyeluruh. Nah, problemnya adalah ketika upaya itu dilakukan oleh pemerintah, pada sisi-sisi yang lain ada saja oknum dari pemerintah itu yang mungkin melakukan pencitraan yang justru menjelekkan. Maka tidak pernah berakhir kegiatannya. Selalu saja permasalahan-permasalahan akan semakin banyak, permasalahan-permasalahan, tetapi penyelesaiannya yang tidak tuntas. Brunei itu adalah sebuah negara kerajaan. Apapun yang dilakukan rakyatnya harus izin dulu dengan rajanya. Saya mau pindah partai, saya harus izin dulu sama kerajaan. Jangankan pindah agama. Kita mau seperti itu. Kalau kita mau seperti itu, kita berarti mundur ke belakang, jauh ke belakang, ratusan tahun yang lalu. Memperjuangkan sebuah proses demokrasi ini adalah sebuah perjuangan yang luar biasa. Dan Indonesia sudah diakui oleh PBB sejak tahun 45 itu menjadi negara. Jadi kita adalah negara pertama yang mendeklarasikan kebebasan dan kemerdekaan itu semenjak tahun 45. Di negara di Asia ini belum ada. Baru kemudian beransur-ansur, misalnya sekarang mulai di Asia ini mulai misalnya yang beransur adalah yang mulai membuka diri, misalnya seperti Vietnam, seperti negara-negara yang baru berkembang itu. Tapi itu pun tidak sama dengan kita. Kita adalah negara yang demokrasinya itu sudah selevel India dan negara-negara besar dunia. Tetapi memang dalam proses ini, proses demokrasi ini kan memerlukan waktu. Bukan semudah membalik telapak tangan. Amerika yang kita tahu yang demokrasi seperti itu berapa tahun dia membangun negaranya untuk membina demokrasi. Kemudian Mas, bagaimana solusinya? Jadi memang begini ya, sistem pemerintah seperti yang dijelaskan oleh Pak Subagio tadi, bahwa memang humas secara menyeluruh sudah punya sistem mekanisme kerja, sudah ada humasan itu. Cuman mungkin implementasi daripada undang-undang dan peraturan itu yang belum duduk dengan baik. Tapi yakinlah, optimislah kita sebagai akademisi bahwa kita perlu memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk berbenah diri. Karena memang ini kan belum lama. Pemerintah kita ini kan boleh dikata dibangun dan dikembangkan kehumasannya ini belum lama. Pada zaman Orde Baru sama sekali tidak bisa kita harapkan kehumasannya. Jadi setelah reformasi ya baru mencari bentuk dan sebagainya, maka wajar saja kalau ada ketimpangan sana sini. Jadi jangan kita lihat dari segi ketimpangannya saja, tapi keinginan untuk berubah, saya kira satu hal yang harus kita optimisi sebagai seorang akademisi, seperti itu. Jadi jangan melihat jeleknya saja dari sebuah pemerintah, tidak seperti itu. Pemerintah sudah mau berubah, sudah mau transparan, sekarang sudah ada komisi keterbukaan informasi di Riau dan sebagainya. Saya kira ini sudah sebuah hal yang langkah maju ya dibanding dengan pada masa-masa dahulu. Baik. Kemudian media internal, ya memang ya, jadi memang kondisi kita pemerintah seperti saya katakan tadi, media internal baru berfungsi, kalau itu dioptimalkan akan lebih baik. Kemudian gaya kepemimpinan ya, jadi gaya kepemimpinan seorang kepala biro itu sangat mempengaruhi biro humas, itu sangat mempengaruhi sistem pelayanan pemerintah. Ya, makanya memang pimpinan dalam sebuah perusahaan itu sangat mempengaruhi. Kalau pimpinannya itu otoriter dan sebagainya itu akan mempengaruhi. Bukan hanya itu, tapi sistem pemerintahan juga mempengaruhi. Namun demikian perlu ada detail sekarang, kita sudah punya undang-undang. Kita sudah punya undang-undang keterbukaan informasi publik. Jadi saya kira sudah ada keseragaman. Tapi namun gaya itu pasti akan ada pengaruhnya. Kemudian ya, jadi sekarang pencitraan kepala Abu Rizal contohnya tadi. Tapi gini, Abu Rizal itu tidak dalam posisi sekarang sebagai bagian dari pemerintahan, dia sudah tidak lagi menjadi menteri. Tapi bagaimanapun saya kira
media itu sudah dikontrol oleh mereka dan pemilik media. Ingat, media itu adalah dimiliki oleh orang-orang pengusaha yang cukup modal untuk membangun media. Maka pasti dia akan memanfaatkan untuk kepentingan pribadinya. Itu akan terjadi. Bukan hanya Bu Rizal, termasuk juga misalnya kita lihat di Metro bagaimana mencitrakan Surya Paloh, bagaimana misalnya di di MC Group misalnya mencitrakan seorang Haritanu, bagaimana di Trans dan Tujuh, semuanya seperti itu. Bukan hanya, termasuk juga bagaimana Jawa Post, Group dan sebagainya, semuanya pencitraan pemilik-pemiliknya. Ini yang saya kira menjadi problem yang harus kita sikapi, dan tentunya, tapi ini sesuatu yang lumrah. Namun demikian ini harus dikontrol sebenarnya, dan ini tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang nomor 32 itu. Saya kira hampir sama dengan yang lain. Humas pemerintah dengan humas swasta kenapa tidak sama? Ya beda. Humas pemerintah dengan humas swasta pasti berbeda. Tetapi ingatlah bahwa perbedaan itu pada operasional, dari segi praktek saja. Secara teoritis sama saja. Secara teori sama, tetapi dari segi praktek memang berbeda. Karena apa? Karena memang di humas pemerintah standarnya itu sudah diatur oleh pemerintah, sementara swasta juga punya standar yang lain, tapi secara teori sama saja. Ya. Kemudian komunikasi pemerintah belum efektif ya. Saya kira sudah terjawab semua. Nanti akan dijawab lagi oleh Bapak Subagio berkaitan dengan masalah kebijakan pemerintah pusat dan sebagainya. Saya kira itu. Terima kasih kepada Bapak. Coba. Oke. Terima kasih. Saya tidak menjawab satu persatu dari 11 tadi. Ada Mas Saputra, Pustika, Seroli, Rio, Dori, Yanti, lahir. Itu saya rangkum saja dalam menjawab. Jadi gini, inti dari implementasi seorang PR, ini kan banyak kali PR. Itu adalah begini, tell the truth, but not all the truth. Itu kunci. Jadi katakan yang benar, tapi tidak semua yang benar itu harus dikatakan. Jadi pandai-pandainya bagaimana seorang PR, praktisi PR, mengelola informasi sehingga tadi oleh Pak Ruli katakan citranya menjadi kemasan yang baik. Jadi prakteknya begini, katakan yang benar itu dengan cara yang benar, tapi katakan yang salah itu juga dengan cara yang benar. Jadi katakan yang benar itu benar, katakan yang salah itu dengan cara yang benar. Jadi jadilah orang humas itu adalah orang-orang yang tersesat di jalan yang benar. Bingung kan? Jadi intinya begini, bahwa seorang humas harus pandai mengelola apa yang disebut dengan 10 PR tools. 10 PR tools tadi salah satunya apa yang disampaikan tadi, bagaimana seorang pemimpin humas atau leadership mempengaruhi kinerja dari seorang humas. Jadi gini, apakah pernah di pemerintah ini seorang kepala biro humas menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada stafnya? Kalau tidak, dia tidak melaksanakan 10 PR tools. Jadi bagaimana seorang PR humas itu secara internal terjadi kohesivitas organisasi. Bagaimana anggota-anggota humas itu berinteraksi secara baik. Kalau leadershipnya seperti yang tadi saya katakan gini, secara sangat simpel. Hari ini ada yang ulang tahun staff, bikin kartu ulang tahun. Selamat tahun Novita, Anda semakin cantik saja. Apalagi di amplopnya itu dikasih uang 50.000 loh. Itu langsung bergetar itu staff. Itu membangun kohesivitas itu penting. Jadi internal kohesivitas itu penting sebelum melaksanakan external relation. Lalu bagaimana external relation sangat baik kalau internal relationnya sangat buruk? Gak mungkin apa yang disampaikan tadi dipertanyakan oleh Mbak Yanti. Jadi itu intinya, bahwa
Nah, artinya gini, apakah ada perbedaan antara PR pemerintah atau DPR, government public relation, dengan private atau PR swasta? Secara fungsi tidak ada perbedaan. Bahwa di humas kita di Indonesia itu sudah terbit yang namanya SKKNI, Standar Kerja Kompetensi Nasional Indonesia, di bidang humas sudah ada. Jadi semua itu ada 600 sekian butir unjuk kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang humas. Jadi sama, hanya memang secara praktek berbeda-beda karena lingkungan, karena tuntutan, karena juga ada hierarkis. Jadi di pemerintah itu kan ada hierarkis, tidak bisa humas seenaknya langsung menyampaikan sesuatu, harus seizin dulu pimpinan. Nah, ini karena tidak menjalankan fungsi manajemen seorang PR. Kalau di swasta itu PR-nya adalah melaksanakan fungsi manajemen, dia melekat mepet di atas, artinya mepet di top manager. Dia berada di lingkungan pengambil kebijakan, pengambil keputusan. Kalau pas pemerintah tidak, dipanggil dulu, disuruh, apalagi hanya dimarahin terus. Kalau terjadi permasalahan, umatnya dimarahin. Padahal kalau rapat tidak pernah diajak, apalagi kalau makan siang. Rapat tadi nggak diajak, rapat makan siang. Nah, itu bedanya memang. Kemudian kalau swasta itu kemana-mana dia punya alokasi anggaran untuk lobby, untuk diskusi, untuk gaul, ada. Pak, kalau mas pemerintah nggak ada, ya sebulan gaji itu. Kalau dari swasta itu kalau mau gaul dengan pers, dengan media, wartawan, kita ngopi di Starbucks, oke, jalan. Tapi mas pemerintah wayang-wayang gini, diajak ngopi, keringetan dulu. Dari mana duitnya? Nah, kalau di swasta itu ada alokasi satu bulan harus menghasilkan misalnya 1 juta untuk lobby, untuk entertainment. Ada, tapi kita kan belum ada. Tapi sistem keuangan memang tidak mengizinkan untuk itu. Itu bedanya. Secara praktik memang berbeda, tetapi secara fungsi, nah yang namanya PR itu di mana saja sama. Maka merujuk kepada yang namanya standar kompetensi kinerja humas Indonesia. Apa pemilik media, bagaimana kontennya. Jadi memilih konten media dan media itu sendiri. Kemudian sebagai generasi muda ya barangkali saya setuju bahwa sebenarnya pemerintah sudah melakukan upaya melalui pemblokiran, bukan pembukut. Kalau di Indonesia tidak boleh memblokir saluran internet dari mana saja. Tapi ada program yang namanya Nawala. Nawala itu kalau dipasang itu hal-hal yang sifatnya berbau pornografi tidak akan bisa diblokir, tidak bisa dibuka. Mungkin di UI nanti ada program Nawala Pak, gratis dan bisa di-download di Kominfo itu program. Dan sebagai generasi muda barangkali kita harus membantu pemerintah jangan selalu memojokkan terus-menerus pemerintah. Ya kadang-kadang pemerintah sebenarnya sudah banyak berusaha, banyak berupaya, tapi kadang-kadang kalah dengan desakan-desakan yang tidak benar yang disampaikan oleh masyarakat melalui berbagai media. Itu barangkali, dan saya sangat bangga ini orang komunikasi harus menghasilkan yang disebut dengan produksi makna, tidak mengumbar kata-kata yang tidak bermakna. Seperti salah satu stasiun kita setiap malam orangnya berdasi, berjas, tapi tutur katanya tidak lebih dari seorang preman. Itu tidak ada yang begitu. Nah kita tidak boleh seperti itu. Kita harus santun, harus mempunyai substansi yang baik dan cara yang baik. Barangkali itu Pak Jatuh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa-apa lah, Prof. Ya.